Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu lagi di pelajaran Bapak ya, pelajaran teknik pengukuran tanah. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Siap. Berdoa untuk masing-masing. Berdoa. Dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan semuanya sehat, terus kita belajar dengan lancar hari ini ya. Sebelumnya Bapak mau absen dulu ya. Nih untuk yang di rumah siap-siap Bapak mau absen. Ahmad Fauzan masuk? Hadir Pak. Hadir. Aisyah Nur Sabila? Gak ada Pak. Nggak ada. Kemana tuh? Gak tahu Pak, di chat nggak dibalas. Oh, oke. Terusnya Alfat? 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 Hadir Pak. Hadir, oke. Alia Hakordiah, Insya Allah namanya. Hadir Pak. Hadir, oke. Hadir. Andika Rangga? Hadir Pak. Andika Rangga, hadir. Ari Setiawan? Hadir. Hadir. Arinda? Hadir Pak. Arinda hadir. Triana? Detriana? Oke. Nggak ada jawaban ya. Dava? Hadir Pak. Dava hadir. Desti? Hadir Pak. Dinia? Hadir Pak. Divya? Hadir Pak. Oke. Hadir. Virus? Hadir Pak. Oke. Fauzia? Hadir Pak. Oke. Habibah? Hadir Pak. Hanifah? Jul? Hadir Pak. Jul hadir. Julia? Hadir Pak. Marcel? Hadir Pak. Oke, Marcel hadir. Michael? Hadir Pak. Michael? Muhammad Agatha? Hadir Pak. Hadir. Muhammad Iqbal? Hadir Pak. Muhammad Rafi? Hadir. Nabila? Nizami? Hadir. Novelia? Raffi? Hadir Pak. Reva? Reva hadir. Ridwan? Hadir. Salma? Salsabila? Salwa? Sapna? Valen? Zafira? Hadir. Oke, hadir semua ya kecuali yang di rumah tadi ada yang apa 2 orang. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran Bapak ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang cara mendirikan alat. Oke. Ya, pada kali ini kita akan mempelajari mengenai menerapkan prosedur pengoperasian jenis peralatan survei dan pemetaan, lalu pengoperasian peralatan survei dan pemetaan. Intinya kita mengoperasikan peralatan survei dan pemetaan. Jadi yang lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana mendirikan alat ya. Mendirikan alat sampai alat itu benar-benar rata dan juga benar-benar siap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Oke, next.
Next. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini ya, peserta didik dapat menerapkan kegiatan mencari nilai elevasi ya. Elevasi BM itu benchmark ya, elevasi acuan yang sudah diketahui berupa patok biasanya ya. Lalu menentukan tinggi alat ya, dan juga arah utara. Selanjutnya membaca rambu ukur yang kedua ya. Jadi kalian di sini akan belajar membaca rambu ukur. Yang ketiga, memastikan data hasil pengukuran. Ya, dalam kata lain itu kontrol data hasil pengukuran. Lanjut. Oke ya. Pada awal kegiatan survei ya, setelah alat ini didirikan, setelah alat ini berdiri, sudah dipasang alat ininya, water pass atau water levelnya, kita harus mencari tahu TAU. Ini singkatan saya buat supaya kalian lebih mudah mengingat ya. Yang tidak boleh lupa adalah mencari tahu. Tahu ini adalah TA ini. Lanjut. Pertama TA-nya adalah mencari tinggi alat. Ya, jangan sampai lupa. Jadi kalau kalian baru mulai pengukuran setelah alat rapi jadi, kalian harus mencari tahu tinggi alat yang punya utara. Jadi nanti alat ini menggunakan kompas, ya. Kalian taruh kompas di atasnya, ya, baik itu kompas yang sudah disediakan khusus untuk water pass atau water level, atau juga kompas yang ada di perangkat handphone kalian kalau keadaan darurat. Itu bisa dipakai juga, ya. Jadi nanti mencari utara untuk titik 0 seperti itu ya. Lanjut. Nah, selanjutnya setelah sudah beres, sudah diutarakan, ya sudah 0 ya sudutnya, lalu sudah dicari juga tinggi alatnya berapa meter nih. Ingat dalam satuannya meter ya. Lalu kita hari ini intinya membaca rambu ukur ya. Rambu ukur ini seperti penggaris sebetulnya ya. Seperti penggaris yang akan terbaca apabila kita mengintip dari alat auto level tersebut. Jadi kalian bisa baca, harus mengintip nih. Ya, nggak bisa kalian membaca langsung. Karena mata kalian melihatnya belum tentu lurus. Betul nggak? Ya, saya lihat begini, mata saya belum tentu lurus ya ke rambu ukur. Maka kita menggunakan alat supaya lurus. Nanti di sana ada tersedia benang-benang, ada batas atas, garisnya lebih kecil di atas, ada batas tengah, garisnya lebih panjang di tengah-tengah, dan garis yang pendek lagi di bawah, garis bawah, batas bawah ya. Jadi batas atas, batas tengah, batas bawah. Nah, kalian membaca ketiga-tiganya. Namun kalian harus tahu bagaimana cara membacanya. Nah, di sini ada gambar. Nah ya, ada gambar rambu ukur ya. Jadi cara membacanya itu nanti di mana letak garisnya. Apabila garisnya di sini misalnya seperti ini ya. Nah, cara membacanya setiap kotak-kotak ini sebenarnya ada kotak-kotak ya. Kotak, hitam, putih. Ya, diselang-seling supaya kalian tidak bingung melihatnya. Karena ini pencitraan jarak jauh. Jadi harus dibuat sedemikian rupa agar dapat mudah dimengerti oleh otak manusia. Mudah diingat, mudah dimengerti oleh otak manusia. Karena emang ini berupa seperti rambu juga gitu. Ya. Ini adalah kotak putih, kotak hitam, kotak putih, kotak hitam. Nah, jangan lupa kalian yang sering terjadi itu membacanya sering terlongkap. Kalian menghitung yang berwarna hitam saja gitu. Kalian terlalu fokus pada titik hitam daripada titik yang putih-putih gitu. Jadi jangan gitu ya. Jadi harus tahu bahwa ini sebenarnya kotaknya saling berselang-seling. Nah, jika ada di sini, misal garisnya di sini, kalian membaca dari garis segini nih. Cara membacanya adalah kita ambil angka yang di sini. Ini kan satu area. Ya, di sini termasuk area 09. Artinya 90 cm. Enggak nyampe 100, enggak nyampe 1 meter. 0,9 berarti kan. Karena ini kita kalau membaca ukur ini harusnya
dalam hitungan meter. Jadi kalau di sini berarti 9 0,9 ini berapa kotak nih? Lebihannya 5 pas ya. Iya. Jadi 50. Jadi 0,950. Hampir 1 meter, betul. Kalau di sini segini deh. Berarti ini masuk ke area 1 meter atau 10 dm ya. Kita kan pakai meter ya. 1 meter lebihan kotaknya berapa? 4. Jadi 1,40. Jadi sudah paham cara bacanya? Nah, sekarang saya mau tanya nih sama kalian. Kira-kira apa yang terjadi apabila kita lupa nih sebelum mengukur ya, sebelum mulai membaca, kita lupa mencari TAU. Coba tinggi alat dulu. Kalau kita lupa mencari tinggi alat, apa yang terjadi? Siapa bisa menjawab? Saya Pak. Kan saya tahu saya ini menjawab pertanyaan Bapak. Bahwasanya ketika kita tidak lupa dengan TAU itu, nantinya kita tidak dapat merelevasi tujuan yang mengacu pada titik kepada elevasi tempat berdirinya. Ya betul ya, benar-benar. Kalau kita tidak atau lupa ya mencari tinggi alat itu, ya kita tidak bisa mencari elevasi tujuan yang mengacu kepada elevasi tingginya, elevasi alat itu berada. Jadi kan kalau kita mau mencari elevasi tempat tujuan, kita harus melihat dari elevasi tempat alat berdiri dulu sebagai acuannya. Kalau kita lupa mencari elevasi atau tinggi alatnya, kita lupa mencari tinggi alat itu di alat kita ini, TA-nya, maka ya kita nggak bakal nemu elevasi tujuan seperti itu. Lalu tadi itu baru tinggi alat ya. Sekarang U-nya. Misal kita lupa nih mencari utara atau nolnya, titik nol sudutnya. Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa? Oh langsung. Oke. Kalau saya semua sudut yang udah kita ukur akan salah karena kita tidak mengacu pada aura. Wah, pinter banget. Tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk kedua teman-teman kita yang sudah menjawab. Ih, pinter banget ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Jadi sebelum kesini, sebelum membaca gitu kan, kita istilahnya menembak ya, membaca, kita harus ingat dulu itu, jangan sampai lupa karena sering terjadi. Makanya saya membuat singkatan TAU gitu ya. Sebenarnya ada lagi sih kalau kita mau nyari elevasi, tambahin tahu gitu. Tahu tambahin depan ya. Cuman yang kalau kita nggak mau nyari elevasi, ya TAU aja cukup. Tapi kalau kita mau mencari elevasi juga gitu, tambahin depan tahu gitu. Kita di situ mencari juga elevasi, tinggi alat dan utara. Kalau elevasi, biasanya kita mencari dari benchmark. Ya, benchmark itu berupa patok yang sudah disediakan hasil pengukuran surveyor ya. Itu nanti sudah ada patoknya, ada keterangan berapa meter di atas permukaan laut. Nah, itu yang menjadi acuan kita untuk mencari elevasi di awal atau benchmark. Seperti itu ya. Kira-kira paham? Paham benar ya? Iya. Oke. Lanjut. Nah, setelah kita membaca, mencari BA batas atas, BT batas tengah, BB batas bawah, harus kita uji dulu data itu. Hasil pengukuran itu kita uji dulu sebelum ditulis ke catatan kita. Kalau kita tidak menulis itu, kalau salah, ya, misalnya salah baca atau karena guncangan atau mata kita belum fokus di situ, jalannya belum terlihat dengan jelas, kita langsung membaca gitu, kemungkinan salahnya tinggi. Makanya harus dikontrol terlebih dahulu, dipastikan ya. Rumusnya adalah gampang ya. Rumusnya seperti rumus anak SD ya. Hanya ini tambah ini ya, wah. Itu sebetulnya tambah itu, nggak apa-apa ya. Tuh, gitu ya. Maklum. Nah, BA ditambah BB, dihitung dulu nih. Jangan langsung dibagi ya, dihitung dulu totalnya, baru dibagi 2. Dalam kata lain ini adalah rumus rata-rata. Ya, benar kan? Ini rumus rata-rata. Jadi setelah dicari, jika hasilnya sama dengan BT,
Yang tengah-tengah itu yang paling panjang nih kalau di lampu ukur, kalau di auto level kalian akan jelas ini BA, BT, BB. Nanti kelihatan nih ada garis di lensanya. Kalau ini ditambah ini dibagi 2 hasilnya sama dengan BT, berarti kalian sudah betul dalam mengukur atau membaca lampu. Gitu ya. Jadi ini jangan sampai kelewat ya. Harus. Kalau nanti tidak dilakukan, nanti hasil pengukuran kalian, kalau kalian menggambar luasannya, gambar luasannya akan melencong-melencong. Aduh, bahasa melencong apa ya? Akan tidak sesuai dengan di lapangan, bentuk gambarnya, bentuk areanya, ya. Atau sudutnya juga, pokoknya gambarnya nggak akan sesuai seperti itu. Lanjut lagi. Selanjutnya kalau kalian sudah dikontrol datanya, bisa langsung menghitung. Bisa digunakan untuk menghitung jarak. Ya, menghitung jarak. Selanjutnya kita bisa menghitung jarak. Rumusnya adalah BA dikurang BB dikali 100. Ingat, BA dikurang BB dikali 100. Semua nanti satuannya meter ya, karena jarak ya. Jadi BA-nya sudah dalam hitungan meter, satuan meter, BB-nya sudah dalam satuan meter juga. Gampang kan? Tapi harus dikerjakan terlebih dahulu. Jangan langsung dikali 100. Selesaikan dulu di sini. BA dikurang BB dikali 100-nya nanti belakangan. Oke, itu akan menemukan jarak nanti. Coba di papan tulis. Ya. Misalnya nih ya, ada misalnya ya. Misalnya BA-nya ini, terus BB-nya BA. Diketahui ya, BA-nya 1,250, BB-nya. Nah, kita langsung hitung aja, gampang rumusnya. Jarak berarti 1,250 dikurangi berapa aja sih, Le? 100 saja ya? Betul? Begini bukan? Dikali 0,1 dikali 100 10. Betul ya? 10 meter. Gampang? Gampang karena ini hitungannya masih sangat mudah ya, tentu saja. Lanjut. Kita ke ini mencari jarak tadi ya. Nanti PPT-nya Bapak kasih, jadi kalian nggak usah mencatat. Selanjutnya cara menghitung elevasi. Ya, kalau dibutuhkan untuk menghitung elevasi. Ya, rumusnya. Nah, ini elevasi yang dituju EM ya, sama dengan TA min BT. Nanti kalau udah dikerjakan ditambah elevasi di BM. Elevasi awal E0. Ya. Jadi TA ini tinggi alat. Seperti yang tadi kita ketahui, TA tinggi alat dikurangi BT batas tengah. Kalau sudah dikerjakan, tinggal ditambah E-nya apa? Di titik awal. Benchmark gitu banget. Oke, papan tulis. Kita mau coba nulis. Klik yang biru. Sudah? Oke, kita coba ya. Tadi rumusnya E sama dengan BA min BT tambah. Oke. Misalkan tinggi alatnya TA min BT tutup kurung bisa tambah EBM. Ya. Sama dengan lagi, misalnya TA-nya 1,3. Tinggi alatnya ya, coba. 1,3 dikurangi BT-nya misalkan 1,29 misalnya. 1,29. Oke. Ditambah EBM-nya misalnya 13 mdpl, 13 aja 13 m. 13 m ya. Misalkan nih ya, di suatu wilayah kita nemunya 13 meter di atas permukaan laut. Dikurangi saja ini tinggal 1,3 dikurang 1,29
Berapa hasilnya? 0,1. 0,1 enggak 0,01 0,01 kan? 0,01. Nah, ditambah 13. Oke, jadi sama dengan 13,01 mdpl. Ya. Berarti naiknya sangat sedikit. Ketahuan ya, naiknya sangat sedikit. Gampang nggak? Gampang banget kan? Alhamdulillah gampang ya. Oke, sudah ya, lanjut. Keren banget. Lanjut lagi. Membaca sudut. Nih, jangan lupa membaca sudut. Nanti kamu kelupaan gambar nggak baca sudut, nggak tahu arahnya kemana itu garis dan titik. Oke, cara baca sudut. Klik next biar muncul teks di bawahnya. Nah, ini. Bacanya apa tuh? Baca nggak? Tolong bacain. Membaca sudut masing-masing titik yang tertera pada level setelah dilakukan proses TAU. Ya, jadi baca bisa kalau udah melakukan proses TAU di awal ya. Oke. Cara bacanya gini. Ya. Nanti kalian ada garis di sini. Ya. Nanti tinggal dilihat angka berapa di busur ini. Ya, bisa dipahami kira-kira? Jadi tinggal kalian lihat aja. Ada yang mau membaca ke depan? Coba sama. Boleh ke depan. Silakan. Dibaca ini dulu boleh sekali ini? Boleh. Ya. Lihat orang pembacanya. Nanti kita mau membaca baca kabur ya, orang kabur. Kita lihat ini. BA-nya 1,353. Betul? Ya. Oke, satu aja ya. Betul ya. Teman-teman sudah bisa. Terima kasih. Oke, keren. Lalu ada yang mau coba membaca sudut? Coba nanti. Iya. Silakan nanti. Saya ngetes nih, takutnya kamu belum. Nanti kita coba lihat, kita sudut aja. Ini baca sudut berapa kira-kira? Baca deh. Sudut. Ini sudut. Sudah. 23. Oh ya, ya betul. Sudutnya terbaca 223. Terima kasih. 2, 1, 2. Oke, kita sudah di penghujung pembelajaran ya, sudah selesai materi Bapak hari ini. Tinggal evaluasi saja nih. Apakah kalian sudah bisa memahami apa pelajaran yang Bapak sudah sampaikan? Kalau sudah memahami, tentu saja nilai kalian akan terlihat di hasil evaluasi tersebut. Oke, linknya bisa disebar di untuk yang di rumah, ya. Untuk yang di rumah, linknya Bapak sebar juga di Zoom ya. Jadi nanti bisa kalian isi juga yang di rumah. Ya. Silakan, udah di Zoom, udah di sebar link. Untuk yang di sini saya sebar juga ya, linknya sebentar. Ya, sudah saya sebar di link grup. Soalnya lalu dikerjakan, dibuka aja soalnya, lalu dikerjakan, nanti hasilnya akan ditampilkan. Ya, silakan mengerjakan, selamat mengerjakan.
Kerjakan masing-masing ya, supaya hasilnya bisa lebih. Yang di rumah, tolong dikerjakan juga. Kerjakannya yang serius, supaya hasilnya memuaskan. Sudah selesai? Sudah, Pak. Sudah? Ya, sudah? Oke. Bisa di-submit aja? Sudah. Diselesaikan saja ulangannya. Nanti yang belum berarti ya apa adanya aja. Oke. Ya. Yang di rumah ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Ada, Pak. Ada pertanyaan? Bagaimana cara agar dapat membaca rambu ukur dengan jelas? Oh, oke. Dengan siapa? Namanya? Namanya. Pakai nama. Habibah Alifia. Habibah Alifia. Oke. Habibah, saya mau jawab ya. Jadi, kalau mau kita membaca dengan jelas, emang kadang-kadang ini permasalahannya suka kurang jelas gitu ya. Jadi, kayak masih buram, buyar. Nah, itu kita caranya adalah dengan cara mengatur. Ya, dengan cara mengatur ini, Habibah. Ya, di sini ada. Nah, ada skrup yang untuk makro, ya. Untuk lensa, ya. Ada yang makro, yang untuk mikro di sini. Ya, ada dua nih pengaturnya nih, skrup yang makro dan mikro. Nah, yang makro ini secara kasar, secara besar ya, untuk memperjelas objek yang akan kita lihat. Ya. Kalau yang mikro ini lebih halus, sisanya, finishingnya. Seperti itu, Pak Habibah. Jadi nanti Habibah atur saja ini Habibah. Yang ini skrup yang ini yang atas ini, yang awal sampai ketemu. Nanti kalau sudah hampir jelas, diperjelasnya dengan ini yang mikro. Seperti itu. Itu kendalanya memang di lapangan suka terjadi seperti itu. Agak susah dicari yang supaya jelas. Nah, caranya adalah dengan mengatur skrup ini. Ya, dua skrup ini. Yang pertama yang besar ini di atas nih, yang paling dekat dengan sumbunya lensa nih. Ya. Dan juga yang mikro di sebelah sini. Jadi kalau dua-duanya bisa diatur nanti insya Allah lebih jelas ya dalam membaca rambu ukur. Oke, terima kasih di rumah sudah bertanya. Nantinya pembelajaran saya sampai ya ke yang di rumah juga dan juga sampai yang di kelas juga. Oke.
Ya, demikian pembelajaran dari Bapak hari ini, pelajaran TPT. Ya, semoga ilmu yang sudah kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua dan juga nantinya dapat dipraktikkan dalam dunia industri maupun dunia usaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.